yang lain gitu ya. Maksudnya mata kuliah lain biar gak ganti-ganti kelompok gitu. Itu juga boleh ya. Oke. Terus apa saja yang menjadi bobot penilaian di sini ya? Untuk UTS nanti 20%, UASnya 10%, terus ada kuis 5%, laporan tugas ini 5%, yang pertama, tugas yang kedua 5%, tugas yang ketiga 10% ya karena ASKEP dia lebih berat ya. Oke, terus nanti kalian juga ada simulasi dan demonstrasi karena nanti akan belajar eh, keperawatan komplementer atau terapi komplementer, maka nanti ada role play-nya. Nah, role play-nya juga itu akan mendapatkan nilai 10%. Kemudian ada laporan case study itu nanti berdasarkan hasil praktikum ya, sama DOPS ini adalah tindakan dari implementasi kalian nanti di komunitas. Ini sesinya praktikum juga dan ada sesi sikap. Ya, jadi ini nanti kalau yang punya berencana ya, wah saya harus dapat nilai A nih, ya, maka kalian harus memperhatikan ya bahwa tidak hanya UTS UAS tapi tugas dan role play atau simulasi itu juga memiliki nilai. Pakai ya atau kalian bisa rujuk. Nah, tim dosennya nanti ada 4 ya, ada saya, ada Bu SK, ada Bu Mia sama Bu Tim. Ya, ini kegiatannya ya hari ini kita akan langsung masuk untuk membahas konsep sehat dan terkait dengan kesehatan di komunitas, upaya promotif, preventif, dan kuratifnya. Kemudian kalau di kelas 2, saya salah ya, 2A apa 3A sih? Izin menjawab tiga, Ibu. Eh, benar tapi ya, cuman ininya yang salah ya, harusnya tingkat 3 ya. Duh, sorry ya, nanti saya benerin lagi. Jadi ini, ke bolak-balik deh. Ntar saya benerin lagi. Ya, jadi ini untuk yang tingkat 3 ya. Berarti kalian belajarnya di Senin, Rabu, Rabu besok sama Butin ya. Terkait epidemiologi dan kependudukan. Terus nanti hari Kamis ini yang sudah mulai sama Butin nih, Bu SK, kalian presentasi tuh terkait tren dan isu. Ya, tren dan isu ini kan tadi ada di ranah pendidikan, penelitian, dan keprofesian. Jadi kalian nanti telaah jurnal atau EBN ya yang bisa menggambarkan isu-isu terkini ya. Misalnya dalam ranah pendidikan ada model keperawatan yang terbaru gitu ya. Atau di ranah penelitian misalnya ya, seperti apa sih hmm, apa namanya tren dan isu yang terkini itu di ranah penelitian gitu. Nah, kalian juga bisa tanya nih sama Bu SK ya untuk menyelesaikan tugas ini ya. Nanti eh, apa-apa saja yang harus diselesaikan. Nah, nanti di sini kalian akan diskusi dan mempresentasikan hasil telaah jurnalnya ya terkait tren dan isu terkini. Oke. Terus kelas selanjutnya ada kuliah dengan Bunia terkait konsep keperawatan komunitas, Butin dengan legal etik. Nah, di sini nanti Rabu berikutnya kalian juga sudah mulai presentasi nih terapi dan model konseptual. Tadi saya bilang ada 6 kelompok, nanti masing-masing kelompok akan mengangkat satu teori keperawatan komunitas, kemudian mencari ya terkait dengan definisi dari teori ini, kemudian konsep dari teorinya seperti apa, dan bagaimana teori ini berhubungan dengan implementasi keperawatan komunitas. Ya, itu nanti tugasnya. Jadi nanti ada 3 kelompok yang presentasi sama saya, terus juga ada 3 kelompok yang presentasi dengan Bumian. Ya.
Ini judul-judulnya, judul teori yang harus ditelaah ya. Oke. Kemudian nanti ada kuliah lagi dengan saya, terus ada kuliah untuk konsep asuhan keperawatan dengan Bumia. Nah, kuliah yang dengan Bumia ini adalah landasan untuk membuat hasil presentasi ya. Nanti presentasi kalian membahas eh, tiga askep ya. Jadi ada askep anak, askep wanita dan pria. Ini boleh pilih salah satu dan askep lansia. Nah, nanti ada tiga kelompok yang presentasi terkait dengan askep yang diberikan dari Bumia di sini dan juga nanti ada tiga kelompok yang presentasi terkait askep ini dengan Butin. Ini kelanjutan nih sebenarnya tiga kali pertemuan ini. Oke, selanjutnya ada pemberian materi oleh Butin ya. Terus nanti ada materi terapi komplementer dengan Bu SK. Nah, di sini nanti ada beberapa teknik terapi komplementer. Ini yang tadi saya bilang kelompoknya nanti dibagi 6 juga ya. Terus melakukan ini dalam bentuk simulasi atau role play ya pada pertemuan terakhir. Nah, pertemuan ke-14 ini adalah pertemuan terakhir untuk eh, teorinya ya. Nanti diselingi ada UTS juga ada UAS ya. Nanti saya infokan ya UTS UASnya karena kalau UTS UASnya itu nanti mengikuti jadwal dari sini ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya ini adalah praktikum. Nanti kalau kelas A startnya berarti tanggal 26 Februari ya. Selama 1 minggu nanti ini belajar dengan saya ganti-gantian ya. WSK, Bumia, saya sama Butin. Nanti di sini kita benar-benar praktikum melaksanakan bagaimana sih pengkajian keperawatan komunitas, merumuskan ya. Terus membuat rencana keperawatan komunitas, melaksanakan intervensi sampai evaluasi. Oke, ini bobotnya juga sama seperti yang di atas, bisa kalian lihat ya. Yang mana nanti MCQ ini berarti kan materi satu nanti di evaluasinya dengan UTS gitu ya. Materi 2 dengan UTS, materi 3 nanti dengan tugas ya. Jadi tugasnya ada 3 ya. Satu lagi nanti tugasnya adalah tugas praktikum ya, laporan case tadi atau PBL. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, Ibu izin bertanya kalau Ya, untuk kelompok itu siapa yang buat ya, Bu? ya tadi Ibu tawarin kamu mau Ibu yang bagi, kan Ibu harus bagi jadi 6 kelompok nih, atau Oh, mau dari kalian. Makanya tadi Ibu bilang kalau kalian misalnya Bu, saya udah punya nih kelompok misalnya dari mata kuliah KMB, saya mau samain aja biar nggak puyeng kebanyakan kelompok gitu misalnya ya, Ibu boleh gitu. Atau kalian memang sudah punya kelompok yang dari kemarin-kemarin dan ngerasa udah klik sama kelompok itu, nah itu juga boleh. Atau mau Ibu yang bagi. boleh Bu dari Ibu aja. Oke, berarti saya ya, berarti nanti saya susul ya terkait dengan kelompok, nama kelompok dan uraian tugasnya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita langsung materi aja ya. Ya, hari ini kita akan belajar terkait dengan eh, konsep dari keperawatan komunitas ya dan beberapa perspektif dari keperawatan komunitas ya. Tapi sebelum itu kita di sini juga akan membahas terkait
Apa sih itu kesehatan? Apa itu indikator kesehatan? Apa yang dimaksud dengan konsep komunitas ya di keperawatan komunitas? Kemudian kita juga akan membahas terkait dengan beberapa level prevensi ya atau pencegahan. Oke, kalau menurut Adinda Ramadhani ya, apa pengertian dari kesehatan, Adinda? Menurut kamu, jangan takut benar atau salah. Nanti kita sama-sama bahas ya. Adinda Ramadhani langsung ini mati kameranya. Halo, mana Adinda? Iya, Ibu izin. Kesehatan itu sesuatu em, kesejahteraan fisik mental yang terbebas dari penyakit. Betul ya. Pasti ya kita akan berpikir bahwa yang namanya sehat itu bebas dari penyakit ya. Tapi ternyata definisi sehat itu luas ya. Definisi orang dibilang sehat ya itu komplit sebenarnya. Dia sehat secara fisik, sehat secara mental ya, terus sehat juga secara sosial well-being ya, secara sosial gitu, dan punya kebebasan ya, terhindar dari penyakit atau dari kelemahan atau disabilitas ya. Jadi eh, seseorang bisa dibilang dia sehat ya kalau secara nggak cuma secara fisik ya dia apa namanya eh, sehat gitu, tapi juga dia bisa sehat secara mental ya, secara keuangan, secara sosial ya itu baru dibilang sehat gitu ya. Oke. Nah, mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 juga sama nih, didefinisikan sehat itu baik ya secara fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kan ya, sekarang juga kan lagi beredar ya isu mental health ya, social health gitu ya. Nah, itu juga menjadi isu penting yang dibahas karena level dari sehat itu adalah kalau dia sehat secara fisik, mental, spiritual, sosial, pasti diharapkan dia akan produktif ya secara sosial dan ekonomi. Artinya apa? Orang yang sehat mentalnya, sehat fisiknya, dia pasti akan kerja ya. Kalaupun masih belajar, dia juga pasti akan belajar gitu ya. Tidak akan apa namanya diem-diem aja di rumah gitu ya, karena dia dalam kondisi harus produktif. Ya, itu pengertian. Oke. Nah, kira-kira apa nih indikator sehat? Ada yang mau coba jawab? Nah, Nur Eliza coba. Apa indikator sehat menurut kamu, Nur Eliza? Iya, Ibu, izin menjawab. Indikator sehat itu semacam sesuatu untuk mengukur status kesehatan ya, Ibu, Hmm, baik seperti langsung apa maupun aja? tidak. Oke, benar ya. Jadi eh, indikator sehat itu ya, nih berdasarkan WHO ya, itu macam-macam ya. Yang berhubungan dengan status kesehatan komunitas ya, ada indikator secara keseluruhan. Jadi kita bisa melihat suatu wilayah, misalnya satu RW, suatu kelurahan, satu desa, satu provinsi, satu negara sehat dilihat dari mana. Oh, ternyata ada penurunan angka kematian. Ya, itu menurut WHO nih ya. Kalau di tempat itu ada penurunan angka kematian, kemudian
rasio proporsional dari kelahiran dan kematiannya itu lebih banyak kelahiran dibanding kematian dan ada peningkatan usia harapan hidup ya, life expectancy increase gitu. Jadi usia harapan hidup itu misalnya, nah mungkin kalian eh, pernah nonton vlog-vlog ya atau YouTube ya dan tahu nih kehidupan di luar negeri di Jepang misalnya di Eropa banyak ya orang-orang yang umurnya panjang ya 90 tahun, 100 tahun. Nah, itu adalah usia harapan hidup maksudnya. Ya, jadi bahwa di suatu negara, oh ini di negara A ya, eh, lansia 60 tahunnya masih pada kerja ya. Terus rata-rata semua usianya bisa hidup sampai 90 tahun. Itu yang dimaksud dengan usia harapan hidup ya. Oke. Untuk indikator spesifiknya itu juga ya di sebuah negara dibilang sehat atau sebuah wilayah dibilang sehat kalau angka kematian ibu dan angka kematian bayinya itu berkurang ya. Kemudian dibilang sehat juga kalau angka penyakit infeksinya berkurang ya dan angka untuk apa namanya kelahiran ini harusnya bukan berkurang ya tapi meningkat saya salah ya kayak angka kelahirannya harusnya meningkat ya oke saya berpikir nanti oke nah kalau indikator lainnya menurut WHO yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ya jadi sebuah wilayah itu dibilang sehat kalau rasio antara pelayanan kesehatan dan populasinya itu seimbang gitu jadi eh, masyarakat yang jumlah penduduknya besar, ya, pelayanan kesehatannya juga harus banyak, ya. Jangan sampai nanti pelayanan kesehatannya sedikit, sehingga kalau ada kasus, ada wabah, apalagi kayak kemarin ya ada kondisi semua sedunia ya, bahkan itu mengalami penyakit gitu ya, karena COVID. Nah, kalau pelayanan kesehatannya itu sedikit, ya, tenaga kesehatannya sedikit, maka kasus yang bisa dibilang pandemi itu nanti tidak teratasi dengan baik ya. Oke. Kemudian dibilang sehat kalau distribusi tenaga kesehatan itu merata gitu ya. Dan informasi di pelayanan kesehatan itu bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Ya, jadi itu adalah beberapa indikasi dari kesehatan ya. Oke. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Kalau ada yang belum jelas, ya, silahkan. Oke. Jadi apa setelah kita bahas tadi ya pengertian sehat, indikator sehat ya. Nah sekarang kita mau lihat apa sih itu kesehatan masyarakat ya. Kesehatan masyarakat ini adalah ilmu atau seni ya untuk mencegah penyakit, terus memperpanjang usia kehidupan ya atau kehidupan, meningkatkan kehidupan dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir ya untuk mengatasi masalah sanitasi lingkungan, pengendalian infeksi menular ya, kemudian pendidikan individu dalam kebersihan pribadi, pengorganisasian pelayanan medis dan keperawatan ya untuk diagnosis dini atau deteksi dini dan pengobatan ya. Pencegahan penyakit dan pengembangan sosial untuk memastikan setiap orang ya punya standar hidup yang memadai untuk memelihara kesehatan sehingga mengatur manfaat untuk memungkinkan setiap warga negara mewujudkan hak atas kesehatan dan umur panjang.
Nah, banyak ya pengertian dari public health ini. Jadi intinya kalau public health itu ya kita mau mencegah penyakit ya, intinya itu. Terus memperpanjang hidup dan meningkatkan kehidupan dari masyarakat ya. Dengan cara gimana? Dikontrol, dikelola, diorganisasi supaya masyarakatnya itu mau, mampu dan eh, mau apa ya, sadar gitu ya. Sadar bahwa kesehatan itu memang hak gitu ya, hak dari setiap masyarakat. Nah, tujuan dari kesehatan masyarakat ini kan eh, adalah ya menciptakan atau memprovide atau memberikan ya hal yang baik gitu ya untuk masyarakat banyak gitu. Jadi eh, kalau misalnya masyarakatnya diberikan pelayanan yang baik, pelayanan kesehatan ya maksudnya ya, itu juga diharapkan hasilnya nanti angka-angka kesehatan yang tadi kita bilang di awal tuh indikator kesehatan itu akan tercapai gitu ya. Oke, tujuan dari public health ini adalah untuk meningkatkan eh, kesehatan di masyarakat dengan mempromosikan lifestyle atau gaya hidup, kemudian mencegah penyakit ya, kemudian mencegah kejadian injury atau kecelakaan dan menjaga kesehatan di komunitas ya, itu adalah goalnya. Oke. Nah, kemudian misinya apa ya? Setelah ada tujuan, ada misi dari kesehatan di komunitas ya. Misinya adalah keadilan sosial. Ya, intinya itu. Jadi eh, di seluruh dunia itu sudah sepakat bahwa kesehatan itu adalah hak ya, hak setiap warga negaranya. Gitu. Makanya eh, prinsip dari keperawatan sorry, prinsip dari kesehatan komunitas adalah setiap orang yang mendapatkan itu, ya, mendapatkan hak untuk kesehatan. Tapi sini adalah social justice atau keadilan sosial, ya. Jadi, social justice ini memberikan hak ya kepada semua orang untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, ya, seperti pendapatan yang memadai, perlindungan kesehatan, ya, terus menerima beban kolektif untuk mewujudkan ya bahwa kalau ada penyakit, kalau ada masalah kesehatan itu harusnya bisa diselesaikan oleh sebuah masyarakat. Nah, kalau di masyarakatnya punya sistem pemerintahan, memang sistem pemerintahan ini yang sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat atau kesehatan masyarakat ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya saya tahu zaman sekarang informasi itu luas ya. Kalian bisa dapat dari mana? Bu, saya pernah lihat ya kondisi kesehatan di negara Eropa itu semua misalnya ditanggung Bu gitu ya. Atau di Cina saya lihat tuh bahkan dari ibu hamil gitu ya, mulai dari pemeriksaannya semua gratis gitu ya. Nah, pasti di setiap negara-negara ini ada perbedaan ya, ada perbedaan bagaimana pelayanan kesehatannya. Nah, itu bergantung dengan sistem pemerintahan yang ada saat itu gitu. Nah, kalau di Indonesia sistem kesehatannya apa? Ada yang tahu nggak? Jihan, menurut Jihan gimana nih sistem kesehatan di Indonesia, Jihan? Jihan Sartika. Ya, Jihan. Ya, Ibu. Sistem kesehatan di Indonesia ini seperti pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, dan pembekalan kesehatan. Itu ya, Bu. Oke, ya benar ya.
Jadi kan kalau sistem kesehatan di Indonesia eh, dipangkunya itu dengan sistem jaminan kesehatan nasional ya. Sistem jaminan kesehatan nasional ini salah satu produknya adalah BPJS Kesehatan ya. Itu mungkin contoh real yang paling bisa kita lihat gitu bahwa kalau di Indonesia ini eh, nggak semuanya free gitu. Jadi ada orang dengan BPJS yang berbayar ya, ada yang penerima bantuan iuran atau dibayar oleh pemerintah. Itu mungkin kalau kalian nanti kerja di luar negeri ya, karena di sana pajaknya sudah sangat tinggi, maka eh, masyarakatnya nggak perlu lagi bayar gitu ya. Jadi dibayar rumah sakitnya atau pemeriksaannya itu dari pajak yang mereka bayar tiap tahun gitu. Jadi itulah beda-beda ya di setiap negara. Oke. Komunitas yang menyiapkan sumber daya ya untuk pertumbuhan dan eh, perawatan individu dan keluarga ya itu lebih penting ya dibandingkan eh, komunitas yang mengabaikan kebutuhan akan kesehatan dan populasi mereka gitu. Jadi eh, konsepnya keperawatan komunitas atau kesehatan masyarakat itu adalah membuat masyarakatnya sadar, jangan sampai abai, jangan sampai apa namanya menghindari gitu ya, menghindari bahwa kesehatan itu penting dan harus eh, dijaga ya nggak cuma oleh tenaga kesehatan gitu, tapi oleh masyarakatnya itu sendiri perlu dijaga. Nah, apa sih fungsi terus peran perawat ya? Perawat-perawat di Indonesia ya kita bisa membantu komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan itu gitu dengan kita mengorganisasi komunitas nih ya kalau perawat kesehatan masyarakat ya dia nanti akan mengorganisasi komunitas ya dia akan eh, mencoba yang memberdayakan masyarakat. Ya, caranya adalah dengan nanti apakah membentuk kader kesehatan ya, terus menjalankan program-program unit kesehatan berbasis masyarakat gitu. Kalau kita bilangnya UKBM ya, mungkin kalian lebih kenal dengan istilah Posyandu, Posbindu gitu ya. Ada nggak di wilayah kalian? Nah, itu namanya UKBM tuh, Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat gitu ya. Nah, ini nanti yang ngelola adalah perawat kesehatan masyarakat yang ada di puskesmas gitu ya. Nah, gitu. Jadi perawat bisa punya peran itu dengan mengorganisasikan masyarakatnya, terus menguatkan ya, menguatkan health issues atau isu-isu kesehatan ya di wilayah rural maupun di urban ya di wilayah pedesaan maupun di kota ya terus juga bisa juga perawat itu eh, mengidentifikasi ya program mana sih yang perlu gitu ya dilakukan di wilayah tersebut sudah otomatis ya akan berbeda kalau di Indonesia ini pelaksanaan program mungkin yang di daerah kota dengan daerah yang di dekat dengan laut atau yang di dekat pantai gitu ya. Nah, itu juga mungkin akan berbeda program-program yang perlu dijalankan atau eh, disesuaikan dengan karakteristik masalah penyakit gitu ya. Misalnya kalau di daerah dekat-dekat hutan itu banyak kasus malaria, misalnya gitu ya. Nah, itu pasti program kesehatannya yang ditekankan di pada daerah itu juga akan berbeda dengan daerah ya. Terus juga perawat harus tahu ya bagaimana cara mengevaluasi program ya untuk kualitas dan kuantitas atau efektivitasnya. Nah, WHO menjelaskan ada 4 eh, tujuan masyarakat sehat ya, yaitu sebagai eh, pendukung kesehatan individu, mempromosikan kualitas hidup, mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan untuk sanitasi dan hygiene dasar, juga menciptakan layanan perawatan kesehatan yang bisa diakses ya. Ini adalah konsep dari kesehatan komunitas. Sampai sini ada pertanyaan?
Oke, kalau enggak saya lanjut ya. Ini saya ternyata jam 9 ada kegiatan rapat. Jadi nanti saya akan ganti kelasnya ke Google Classroom ya, tapi sampai jam 9 saya akan jelaskan materi kita hari ini ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi kalau di komunitas itu ada level namanya level preventif ya. Karena ingat di kepelatihan komunitas atau di kesehatan masyarakat itu sebenarnya yang paling jalan adalah promotif dan preventifnya. Nah, ilmu dari keperawatan preventif ini saya yakin mungkin waktu Promkes udah dibahas ya. Udah pernah dibahas belum? Izin Belum. menjawab belum, Ibu? Oh, belum ya. Ya nanti mungkin pas eh, belajar komunitas ini kalian akan banyak kenal ya bagaimana upaya pencegahan atau preventif ya. Jadi upaya preventif ini udah punya klasifikasi standarnya ya dan terdiri dari tiga level. Ada level primer, ada level sekunder, sama level tersier. Nanti kita lihat apa bedanya ya. Oke. Di pencegahan primer, kalau primer kita artikan itu dasar ya. Jadi pencegahan primer itu tujuannya adalah mempromosikan kesehatan dan melindungi terhadap ancaman terhadap kesehatan ya. Jadi mencegah masalah terjadi sejak awal itu tujuannya supaya masalahnya tuh tidak ada. Ya, itu penting sekali. Sebelum ada masalah kesehatan muncul, ya, masalah itu harus dicegah. Misalnya, kita nggak mau ada orang sakit diare. Ya, gimana cara mencegahnya? Ya, berarti kan lingkungannya harus bersih. Ya, itu contohnya. Nah, pencegahan primer ini dilaksanakan sebelum masalahnya ada, ya. Dan target populasinya adalah populasi yang sehat. Ingat ya, ini adalah well population. Ya, ini well population, ya. Well population. Ya, ini ya targetnya adalah well population. Nah, di sini biasanya kegiatan utamanya adalah imunisasi, ya. Imunisasi itu terhadap penyakit yang dapat dicegah atau dengan memberikan vaksin, ya. Vaksin ini dilakukan untuk eh, mencegah, ya, melakukan pencegahan supaya apa? Eh, Bayi misalnya yang sehat tidak sampai kena atau mengalami polio gitu ya. Bayi yang sehat tidak mengalami eh, TBC ya itu sangat penting ya di komunitas. Nah, ini kita berikan ya. Terus juga ada aset perkembangan lainnya. Oh, ya Bu. Nah, aset perkembangan lainnya adalah dengan meningkatkan kesehatan ya dengan mempromosikan eh, kesehatan dan faktor pelindungnya. Bentar ya, saya udah dipanggil. Ya, itu untuk yang primer ya, itu untuk yang primer, kemudian levelnya lagi ada yang sekunder ya. Nah, kalau sekunder ini utamanya adalah prevention detect atau mendeteksi dan menangani masalah sejak dini. Jadi masalahnya udah ada ya. Nah, yang utama adalah supaya masalah ini bisa terdeteksi dari awal ya. Jadi target dari level prevention ini adalah ini nih, populasi yang memiliki faktor resiko yang sama. Programnya biasanya adalah screening, ya, screening populasi pada hipertensi, obesitas, hiperglikemi, hiperkolesterol, dan penyakit kronis lainnya. Oke, kemudian tersier, ya. Kalau tersier ini adalah tujuannya membatasi efek negatif dari masalah. Jadi biasanya masalahnya udah ada, ya. Jadi target populasinya adalah orang-orang yang memang sudah punya penyakit itu, ya, atau pernah mengalami cedera. Itu adalah targetnya, ya. Misalnya pemberian kepatuhan pada TBC, ya. Pada TBC eh, orang yang dengan TBC diberikan terapi, ya, supaya tidak berulang lagi. Tuh.
Ya, Ibu ini di pause dulu ya penjelasannya ya. Nanti ini kalian bisa dibaca ya. Yang jelas penekanan-penekanannya sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tugas nanti lewat Google Classroom ya. Nanti Ibu share juga link Google Classroom-nya. Ini mohon maaf nggak bisa sampai selesai karena Ibu langsung dipanggil rapat ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di Google Classroom ya, dilanjutin.